Scott, Adipati Monmouth, anak Charles dari Barbara Palmer. Monmouth, meski tampan dan karismatik, bukan anak sah. Charles menolak mentah-mentah. Anak haram tak boleh menjadi raja, katanya meski dengan nada getir. Hari-hari terakhir, ketika panggung sunyi, menjelang akhir hayatnya, Charles mulai terlihat lelah. Rambutnya yang dahulu hitam kini mulai beruban, dan senyum riangnya menjadi suram. Ia tahu, badai akan datang setelah ia tiada. Pada suatu pagi di bulan Februari, tubuhnya menggigil hebat. Dokter-dokter datang dengan ramuan kuno, penyedotan darah, plester panas dan emetik. Bukannya membaik, tubuhnya semakin melemah. Ia berbaring dalam sekarat selama berjam-jam, lalu memanggil pelayan setianya. Dalam bisikan yang hampir tak terdengar, Charles meminta agar imam Katolik dipanggil secara diam-diam. Tak ingin diketahui oleh publik yang Protestan, ia mengakui keyakinannya di ranjang kematian. Malam itu, ia meninggal dengan doa Latin di telinganya. Dan dunia pun kehilangan seorang raja yang lebih manusiawi daripada ilahi. Warisan dan bayangan. Setelah Charles II, setelah kematian Charles II, takhta jatuh ke tangan adiknya James II, yang memerintah dengan niat besar namun tak memiliki keluasan kakaknya. Hanya 3 tahun setelah Charles wafat, James digulingkan dalam Revolusi Glorious. Namun warisan Charles bertahan dalam banyak hal. Ia memulihkan monarki Inggris dengan keseimbangan baru antara mahkota dan parlemen. Ia memajukan ilmu pengetahuan dengan mendukung Royal Society, tempat Newton akan mengubah dunia. Ia menghidupkan kembali seni dan teater yang telah dimatikan selama masa Cromwell. Ia menjaga kerukunan relatif antar agama, meski ia sendiri menyembunyikan imannya. Ia menjaga stabilitas dalam masa sulit, dengan diplomasi yang cerdas dan sikap yang bijak dalam menghadapi intrik politik. Rakyat mengenangnya bukan karena kekuatan besi atau keagungan perang, tetapi karena kemanusiaan, keluasan dan rasa humor. Ia bukan raja sempurna, tapi ia tahu bagaimana cara bertahan hidup dalam dunia yang keras, dan bagaimana membuat rakyatnya tertawa kembali setelah air mata sejarah. Parlemen ingin raja yang tak berbicara, rakyat ingin raja yang tak bertindak, dan bangsawan ingin raja yang bisa mereka kendalikan. Tapi aku dah dilahirkan bukan untuk menjadi boneka dalam teater orang lain. Aku telah hidup di antara para pendeta, pelawak, dan pengkhianat. Dan satu hal yang kupelajari, tidak semua yang tampak suci itu setia, dan tidak semua yang tertawa itu bodoh. Aku membiarkan diriku dikelilingi para don wanita, bukan karena kelemahan, tapi karena di dunia yang penuh dengan pengkhianatan, hanya di antara tawa dan ciuman, aku bisa merasa manusia.